Selamat pagi kepada Ibu Kartina Natali Lova SEFSI. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PSAK 221 tentang pengaruh perubahan kurs mata uang asing. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arsinta Wahyu Enggar Lestari dengan NIM 2023-756. Nama saya Sabrina Yusra Ramadhani dengan NIM 2023-758. Nama saya Sri Oktavia Lestari dengan NIM 2023-759. Nama saya Kirani Widya Putri dengan NIM 2023-779. Nama saya Salsabila Nur Aini dengan NIM 2023-782. Oke, materi pertama itu akan dijelaskan oleh Sabrina Yusrin. Kepada Sabrina Yusrin dipersilakan. Oke, pertama ada kurs valuta asing. Nah, kurs valuta asing atau nilai tukar mata uang merupakan harga atau nilai dari satu mata uang jika ditukar dengan mata uang lain. Misalnya nilai tukar antara rupiah dan dolar merupakan menunjukkan berapa banyak rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan dolar. Nah, jadi kurs ini tuh menunjukkan berapa banyak satu mata uang yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang lain. Jadi misalkan untuk harga rupiah $1 itu 16.000. Nah, itu menunjukin kalau kita tuh perlu 16.000 untuk mendapatkan $1. Boleh di next? Selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama ada tujuannya pengakuan transaksi dan kegiatan usaha. Nah, menjelaskan bagaimana entitas harus mencatat transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan mereka. Nah, jadi untuk memberikan panduan kepada perusahaan tentang bagaimana cara mencatat transaksi dalam mata uang asing termasuk dalam transaksi bisnis yang dilakukan luar negeri agar bisa dicatat dengan benar dalam laporan keuangan. Yang kedua ada pelaporan kurs dan dampaknya, menjelaskan metode untuk menentukan kurs valuta asing yang digunakan dalam laporan keuangan dan bagaimana perubahan nilai mata uang asing mempengaruhi laporan keuangan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing kecuali transaksi dan saldo derivatif di PSAK 109 instrumen keuangan. Yang kedua, menyabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional, atau metode ekuitas. Dan yang terakhir, menyebarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Nah, jadi mengatur bagaimana suatu entitas ini harus mengubah data keuangan mereka dalam mata uang yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan agar bisa dibaca dan dipahami secara konsisten. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan tentang kegiatan usaha luar negeri, yaitu entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama, atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya itu dilaksanakan atau dilakukan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Yang kedua, ada mata uang penyajian. Adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada nilai wajar, yaitu harga yang diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal transaksi pengukuran. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada selisih kurs. Adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang lain pada kurs yang berbeda. Nah, yang kedua ada valuta asing, adalah mata uang selain mata uang fungsional. Lalu yang terakhir ada kurs, adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Boleh di next? Selanjutnya ada mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi. Nah, mata uang yang digunakan untuk penyajian ini adalah mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional itu menurut SHKIAI, yang pertama dia tuh paling mempengaruhi harga jual. Jadi dia tuh seringkali menjadi mata uang yang dimana harga jual untuk barang dan jasa itu didenominasikan dari barang dan jasanya. Yang kedua, dari suatu negara yang berkekuatan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya.
Selanjutnya, mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa, biaya yang didenominasikan dan diselesaikan. Selanjutnya ada mata uang dari pendanaan aktivitas, antara lain dari penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. Nah, yang terakhir ada mata uang yang diterima dari aktivitas operasi pada umumnya. Boleh di next. Nah, pertimbangan yang menentukan mata uang fungsional itu, yang pertama, ada tinggi rendahnya proporsi kegiatan usaha luar negeri. Yang kedua, apakah arus kas secara langsung itu mempengaruhi arus kas entitas pelapor, dan apakah arus kas tersebut siap tersedia untuk dikirimkan ke entitas pelapor. Yang ketiga itu, apakah arus kas itu cukup untuk membayar kewajiban instrumen utang yang ada ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor. Sesekali tentukan mata uang fungsional itu tidak berubah, kecuali ada perubahan pada transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasari hal tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Nah, entitas ini mungkin memiliki pos moneter yang merupakan tagihan utang pada kegiatan usaha luar negeri. Nah, suatu pos yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau mungkin tidak akan terjadi di masa mendatang, karena bagian investasi neto entitas tersebut di dalam kegiatan usaha luar negeri. Nah, pos-pos moneter ini mungkin mencakup piutang atau utang jangka panjang. Pos-pos moneter ini itu tidak mencakup piutang dagang atau utang dagang. Next. Selanjutnya, pos moneter, hak atau menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan, pensiun dan imbalan kerja lainnya harus dibayar dalam kas. Kewajiban diestimasi yang harus diselesaikan secara kas dan dividen kas yang diakui sebagai kewajiban. Kontrak untuk menerima atau menyerahkan jumlah variabel instrumen ekuitas atau jumlah variabel dari aset yang nilai wajarnya harus diterima atau diserahkan setara dengan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan atau pos moneter. Selanjutnya, pengakuan awal, transaksi mata uang asing, transaksi yang didominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan di dalam suatu mata uang asing, meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Selanjutnya, memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Selanjutnya, Oke, sekarang itu tentang selisih kurs, di mana selisih kurs itu sudah dibahas oleh tadi Kirani Yudia Putri. Selisih kurs itu adalah perbedaan nilai tukar mata uang asing antara waktu transaksi dan juga waktu pelaporan keuangan, di mana selisih kurs ini terjadi ketika nilai tukar mata uang asing itu berubah antara tanggal transaksi dan juga tanggal penyelesaian. Nah, selisih kurs ini timbul pada penyelesaian pos moneter ataupun proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode ataupun pada periode laporan keuangan sebelumnya. Nah, diakui dalam laba atau rugi atau yang bisa kita sebut income statement dalam periode pada saat terjadinya. Boleh di next. Di mana ini ada dua. Yang pertama itu ada perubahan mata uang fungsional dan juga penjabaran mata uang pelaporan. Di perubahan mata uang fungsional ini, ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional suatu entitas atau perusahaan, entitas ini menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan itu. Nah, kalau untuk penjabaran mata uang pelaporan sendiri, prosedur penjabaran hasil dan juga posisi keuangan entitas mata uang fungsionalnya itu bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi ke dalam mata uang pelaporan yang berbeda. Boleh di next.
Nah, ini ada 3 hal, di mana ya hal pertama itu adalah aset dan juga liabilities itu untuk setiap laporan dari posisi keuangan yang disajikan, yaitu termasuk komparatif, harus dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pendapatan dan juga beban untuk setiap laporan laba atau rugi komprehensif atau laporan laba rugi yang terpisah itu disajikan, yaitu termasuk komparatif, harus dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksinya. Yang terakhir, itu semua hasil dari selisih nilai tukar itu harus diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Boleh di next? Selanjutnya ada pelepasan usaha luar negeri. Nah, pada saat suatu kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan luar negeri yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi ke dalam komponen terpisah dari ekuitas, direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian untuk pengelompokan ulang ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu kegiatan usaha di luar negeri itu diakui. Oke, selanjutnya ada pelepasan usaha luar negeri anak, di mana pada pelepasan itu sebagian dari suatu entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas ini mereatribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain, kepentingan dan pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang ketiga, ada pelepasan usaha luar negeri anak, di mana pada pelepasan yang lain atas sebagian kegiatan usaha luar negeri, entitas mengklarifikasi hanya bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih nilai tukar yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain ke dalam laba atau rugi. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah pengaruh pajak, yaitu keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaan hasil dari posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda, mungkin memiliki pengaruh pajak. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, selamat pagi.